Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara, pagi ini bersama saya Davis Pinontoan. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman, suku, agama, budaya, dan bahasa. Di tengah tantangan intoleransi, bahkan polarisasi, juga penyebaran hoax di media sosial, membangun budaya yang baik, budaya yang berdampingan, saling menghormati satu dan lainnya menjadi sangat penting. Pagi ini kita akan membahas tentang sekolah pluralisme interfaith, merawat kebinekaan, membangun masa depan. Kami sudah menghadirkan dua narasumber yang akan berbincang banyak terkait dengan bagaimana perkembangan sekolah pluralisme interfaith ini dan bagaimana pelaksanaan yang nantinya akan diselenggarakan pada tanggal 9, 10, dan 11 Juli 2026 nanti. Saya sudah bersama dengan Bapak Feki Korto selaku Ketua Pemuda SAG Suluten ya? Iya. Okay. Selamat pagi Pak Feki. Selamat pagi. Iya, apa kabar Pak pagi ini? Luar biasa, baik hari ini. Iya, luar biasa ya. Dan hari ini juga ada Ketua Panitia Sekolah Pluralisme Interfaith, Ibu Natalia Lahamendu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Kak Davis, luar biasa. Iya, kedua narasumber ini boleh hadir di program Sapa Manado. Terima kasih untuk waktunya sudah datang ke Sapa Manado di Kompas TV Manado. Nah, kita menarik melihat perkembangan zaman, bahkan di tengah keberagaman yang ada kita tahu bahwa Indonesia ini kaya akan kebinekaan. Nah, di satu sisi toleransi menjadi hal yang penting. Nah, sekolah pluralisme interfaith merupakan salah satunya sebagai langkah untuk menjaga toleransi yang ada. Di bagian awal ini saya ingin mengetahui sebenarnya bagaimana latar belakang sampai terjadinya sekolah pluralisme interfaith ini, Pak Feki. Oke, terima kasih. Memang hadirnya sekolah pluralisme ini adalah yang pertama karena keresahan kita melihat isu toleransi, intoleransi yang berkembang sangat luar biasa di Indonesia dan kemudian polarisasi, perpecahan, khususnya di kalangan anak muda. Sehingga kemudian kami coba mencari apa kira-kira yang menjadi akar sehingga kemudian di kalangan anak muda itu terjadi. Nah, satu kesimpulan yang kami dapati ternyata adalah bahwa kurangnya perjumpaan di ruang publik, khususnya interfaith. Anak-anak muda dengan latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda, suku yang berbeda, sangat jarang terjadi perjumpaan di ruang publik. Kalaupun terjadi di ruang publik adalah homogen, misalnya dengan satu gereja, dengan satu agama, tapi kemudian lintas agama itu sangat jarang terjadi. Sehingga sekolah pluralisme ini adalah kemudian menghadirkan ruang di mana anak-anak muda ini mengalami satu perjumpaan di ruang publik. Kenapa sekolah? Karena kemudian dari antara anak-anak ini mereka akan saling belajar. Yang Muslim akan belajar ke teman-teman yang Kristen, teman-teman yang Kristen akan belajar dengan teman-teman yang Buddha, teman-teman yang Buddha akan belajar ke teman-teman yang Hindu, dan sebaliknya sehingga kemudian mereka bisa saling memahami. Ternyata di balik perbedaan itu ada kekayaan yang luar biasa, ada keindahan yang luar biasa. Dan itu perlu dijaga, perlu dirawat. Ya. Makanya tema kita juga merawat kebinekaan. Sebenarnya tahun berapa sampai tercetus pelaksanaan sekolah pluralisme interfaith ini? Kalau tahun saya sudah cukup lama, tapi saya mau gambarkan bahwa kita sekarang sudah memasuki angkatan yang kelima. Angkatan yang kelima? Ya, sebelumnya kita punya 4 angkatan dan setiap angkatan itu ada 40 anak muda yang menjadi duta interfaith, yang menjadi duta yang kemudian akan merawat toleransi di Sulawesi bagian utara dan Sulawesi bagian tengah. Karena kita pesertanya tidak hanya sebatas Sulawesi bagian utara, tapi ada 3 provinsi di dalamnya, Sulawesi bagian utara, Sulawesi bagian tengah, dan Provinsi Gorontalo. Total ada 160 duta, dan kalau tambah dengan tahun ini kita ada 40 anak-anak muda lagi yang memberi diri dalam sekolah pluralisme ini. Total kita punya 200 kader muda yang akan menjadi duta untuk merawat kebinekaan di Indonesia ini. Artinya sudah cukup lama ya sekolah pluralisme interfaith ini. Dari bisa juga dikatakan tadi keresahan, tapi pada akhirnya ini juga memfasilitasi anak-anak ini untuk berada dalam ruang publik dalam kehidupan berdampingan. Iya, betul. Tapi di satu sisi ini menarik juga sampai akhirnya Ketua Panitia juga di tahun 2026 ini sudah ada 4 angkatan ya, dan ini angkatan kelima nantinya. Sebenarnya
yang menarik dari Ibu Ketua ya, akhirnya menjadi Ketua Panitia pelaksanaan ini, apa yang mendorong ketika melihat ada impact sebenarnya yang bisa didapat dari pelaksanaan ini begitu? Iya. Sejujurnya, saya sendiri merupakan salah satu peserta Di tahun 2023 dari baik. Sekolah Pluralisme ini. Waktu itu dilaksanakan di Sangihe, ya. Berarti di Ibu angkatan keberapa nih? angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Ketiga, Oke, ya. baik. Nah, dan memang fokus saya juga kan sebagai seorang dosen Mhm. yang berkecimpung dalam kajian-kajian pluralisme, ya, multikultural, Ya. sehingga memang saya aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan ketika kami berkolaborasi antara SAG dengan Institut Agama Kristen Negeri Manado, ini menjadi sebuah hal yang luar biasa menurut saya, karena Institut Agama Kristen Negeri sendiri pun merupakan salah satu institusi di Sulawesi Utara yang memiliki keberagaman dari berbagai suku dan latar belakang budaya, sehingga saya rasa oke, saya menerima baiklah ketika diajak berkolaborasi dan ditunjuk sebagai Ketua Panitia di tahun 2026 ini. Baik, tapi dengan adanya pelaksanaan ini, Bu Natalia yang juga seorang dosen yang Iya. ahli juga ya di bidang sosiologi agama ya. Ya, saya berkecimpung ya kajiannya terkait dengan, karena di program studi sosiologi agama ya. Jadi memang pembahasannya terkait dengan isu-isu seperti ini. Ya, baik. Jadi sebenarnya agak relate juga dengan Sangat pekerjaannya. relate. Ya, bahkan mengikuti itu artinya punya kerinduan untuk boleh menjaga toleransi ya, menjaga Iya. kebinekaan dan hidup berdampingan di ruang publik di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, bahkan Gorontalo. Iya. Ya, tapi di satu sisi apa lagi yang mau dilihat dari pelaksanaan ini sebenarnya? Iya, di tahun 2026 ini kami ingin lebih kaya mengelola sekolah pluralisme ini. Maksudnya bagaimana? Kalau tahun-tahun yang kemarin itu sekolah pluralisme ini mengundang 13 sinode yang ada di dalam naungan SAG. Namun tahun ini kita melibatkan bukan hanya interfaith dan 13 sinode SAG, tetapi juga lintas denominasi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai kampus. Oke. Karena kami merasa bahwa ini penting. Jadi kita harus berbagi supaya lebih kaya pemahamannya, lebih banyak yang kita kenal. Dan ini menjadi salah satu inovasi di Sekolah Pluralisme di tahun 2026 ini. Oke, baik. Pak Feki dan juga Ibu Natalia, ini perjalanan panjang yang juga nanti akan ada pelaksanaannya pada tanggal 9 nanti ya. Tapi yang membedakan tadi sudah ada. Apa dorongan yang terlihat dari seorang Pak Feki Korto ya begitu melihat keberadaan pelaksanaan sekolah pluralis ini. Nanti kita akan kembali di segmen berikutnya. Kita akan menarik lagi poin-poin penting terkait dengan sekolah pluralisme ini yang akhirnya ada yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Selain jumlahnya bahkan keterlibatan peserta begitu ya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, kita di bagian kedua perbincangan pagi hari ini masih terkait dengan sekolah pluralisme interfaith, merawat kebinekaan, membangun masa depan yang menjadi topik besar kita, tapi juga itu yang akan menjadi tema pelaksanaan kegiatan sekolah pluralisme interfaith di tahun 2026 ini. Nah, tadi saya menarik sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Ibu Natalia terkait dengan ada yang berbeda dari jenis kepesertaannya. Tapi apa yang membedakan, yang menjadi karakter baru nanti di 2026 ini sehingga benar-benar memperkuat juga keberadaan mereka dalam menjaga toleransi. Pak Feki. Oke, terima kasih. Memang ada beberapa hal yang kami coba perkaya dalam sekolah pluralisme di tahun ini. Yang pertama, selama bertahun-tahun kita fokus dengan isu dan masalah agama, tapi kali ini kita ada yang berbeda. Kita mau mengambil satu segmen krisis ekologi. Krisis Ekologi. kenapa sampai Kami krisis melihat bahwa krisis ekologi berdampak pada kehidupan berbangsa dan bertanah air.
sehingga kami mengambil satu segmen itu. Di satu segmen itu anak-anak nanti akan diajak untuk menganalisa apa yang terjadi di TPA Sumombo, keberagaman di TPA Sumombo, dampak dari ekologi yang terjadi di TPA Sumombo, itu yang nanti akan mereka analisa sosial. Dan nanti juga mereka akan laporkan kira-kira hasil dari analisis sosial itu seperti apa. Itu salah satu juga yang memperkaya di sekolah pluralisme di tahun 2026. Oke, jadi nanti akan menambah lagi wawasan teman-teman peserta ya. Tapi juga ini memperkuat yang sudah ada, sudah hadir sebelumnya. Betul. Gitu ya. Tapi kalau dari Pak Feki sendiri melihat tantangan apa yang terjadi saat ini yang perlu dirawat oleh anak muda dalam menjaga keberagaman atau menjaga kerukunan yang ada, khususnya di 3 wilayah ini, Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo. Memang agak beragam sih untuk peserta kita. Saya coba untuk menjelaskan terlebih dahulu pesertanya, bahwa di beberapa edisi yang kemarin kita terpaku di 13 sinode dan kemudian agama-agama besar yang ada di Indonesia. Tapi kami coba melihat kelompok-kelompok minoritas juga untuk diundang ambil bagian dalam kegiatan ini. Contohnya untuk tahun ini kita memperkuat dengan teman-teman penghayat kepercayaan. Tahun ini kita tidak terbatas hanya di 13 anggota SAG, tetapi kita memperluas dengan teman-teman, misalnya yang tahun sebelumnya kita tidak mengundang teman-teman GPDI, kita mengundang teman-teman GPDI. Sebelumnya kita tidak mengundang teman-teman dari Gereja Tiberias. Tahun ini kita mengundang teman-teman Tiberias, sehingga maksud kami adalah ini akan memperkaya wawasan dari anak-anak muda, dari generasi muda. Sehingga ketika mereka menemukan hal-hal yang baru, mereka tidak akan terkejut. Contohnya, kami mengundang teman-teman dari penghayat kepercayaan di Sangihe, namanya Masade. Yang orang mungkin kurang tahu bahwa ternyata ada kelompok penghayat kepercayaan yang namanya Masade. Kita mengundang mereka hadir dalam kegiatan ini untuk memperkenalkan. Mungkin untuk yang lain, misalnya contoh teman-teman dari Ahmadiyah cukup umum, tapi teman-teman yang menghayat kepercayaan, bahkan gereja-gereja yang terbilang kurang terdengar di Sulawesi Utara, walaupun sebenarnya di secara global cukup dikenal, misalnya Anglikan, teman-teman Ortodoks, teman-teman dari Koptik, kita undang juga dalam kegiatan ini. Jadi memang keberagaman dalam kegiatan ini sangat dan sungguh kaya yang hadir sebagai peserta. Itu artinya perbedaan bukanlah benteng, tapi justru perbedaan yang menyatukan ya. Betul. Iya, dan inilah momentum ya pelaksanaannya. Dan satu lagi sebelum saya ke Ibu Natalia, terkait dengan media sosial yang hari ini berkembang, penyebaran informasi yang bisa menyebabkan intoleransi, membentuk opini masyarakat. Pandangan Pak Feki sebagai penatua Komisi Pemuda SAG. Kenapa kemudian sasaran kita adalah anak-anak muda? Baik. Yang pertama adalah bahwa perjumpaan di ruang publik di kalangan akademisi, di kalangan orang tua itu banyak terjadi. Tapi di kalangan anak muda kita sibuk sendiri. Setiap gereja sibuk sendiri, setiap agama sibuk sendiri. Sehingga ketika kegaduhan itu terjadi di media sosial dan pemain paling utama adalah anak-anak muda. Nah, ini jadi permasalahan ketika kita tidak mampu merawat anak-anak muda ini dengan pemahaman toleransi yang kuat. Sehingga memang sasaran kita adalah anak muda untuk menguasai media sosial dengan gerakan-gerakan interfaith, dengan gerakan-gerakan bagaimana kemudian merawat toleransi. Karena kalau seandainya anak muda tidak dilibatkan dalam gerakan merawat toleransi ini, dan kemudian media sosial dikuasai oleh orang-orang yang mungkin lebih condong kepada pecah belah, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat negatif untuk Indonesia. Iya, benar. Ini akan jadi bumerang juga buat mereka ya. Tapi ini melaksanakan suatu kegiatan bukan hal yang mudah. Sebagai ketua panitia harus menyatukan persepsi antar anggota, peserta juga, tim pelaksana, dan pencarian dana juga sebagai mana yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan. Nah, kira-kira prosesnya sudah sejauh mana nih? Kan waktunya sudah semakin dekat ya. Pelaksanaannya bisa sampai kembali tanggal berapa? Iya, terkait kegiatan sekolah pluralisme ini dilaksanakan 9 sampai 11 Juli 2026 di Aula Institut Agama Kristen Negeri Manado.
Baik. untuk talk show-nya. Jadi kan dia 3 hari. Hari pertama adalah talk show di tanggal 9 itu. Dan kami mendatangkan tentunya narasumber yang sudah tidak diragukan lagi untuk kompetensinya. Ada 3 narasumber. Yang pertama ada Pak Jeki Manuputi sebagai Ketua Umum PGI. Kemudian ada Mas Gugun Gumilar sebagai staf khusus Menteri Agama. Kemudian yang ketiga ada Mas Safik Ali sebagai Ketua PBNU dalam bidang IT. Dan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ketiga narasumber ini mewakili isu-isu dan fenomena yang sedang terjadi di masyarakat, sehingga tentunya ini akan menjadi sasaran yang tepat yang kami tujukan untuk anak muda nikmati begitu. Dan untuk proses persiapannya sendiri sejauh ini kami sudah cukup matang ya, karena mengingat ini sudah H-2, hanya mungkin detail-detail dan teknis-teknis kecil yang akan kami persiapkan lagi seperti itu. Iya, 9, 10, 11. 9 itu talk show, 10 itu kegiatan apa dan 11? Iya. Jadi mungkin ketika dijabarkan tanggal 9 itu selesai talk show. Nah, ini juga yang menarik. Kami ada interfaith sailing dinner. Ya. Jadi nanti kami akan berdiskusi di atas kapal yang nanti akan naik lewat kawasan Megamas ya. Menikmati sunset Kota Manado. Dan di sini kami akan berdiskusi membahas terkait dengan fenomena-fenomena yang ada, mengundang narasumber yang sebelumnya di talk show, begitu juga dengan para peserta dan juga ada perwakilan dari Kota Manado. Dari Kota Manado. Iya, dari Kota Manado. Dalam hal ini terkait perwakilan Kota Manado Pak Sekot. Fasilitas Kota Manado. Iya. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini sepertinya seru ya dari step by step pelaksanaan ini, dan masyarakat Sulawesi Utara, Kota Manado akan menjadi tuan rumah dalam hal ini karena datang juga dari berbagai daerah. Nah, kita akan lihat seperti apa peserta-pesertanya. Sudah ada mulaikah yang datang dari Gorontalo atau Sulawesi Tengah? Di bagian ketiga perbincangan kita di pagi hari ini masih terkait dengan Sekolah Pluralisme Interfaith Merawat Kebinekaan Membangun Masa Depan. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Kita sudah di segmen terakhir perbincangan kita pagi hari ini, masih bersama dengan Ketua Pemuda SAG Sulteng, Penatua Feki Korto, dan juga hari ini hadir Ketua Panitia Sekolah Pluralisme Interfaith, Ibu Natalia Lahamindu, yang juga merupakan dosen di Institut Agama Kristen Negeri Manado yang kajian ilmunya di Sosiologi Agama. Nah, menarik karena banyak hal yang sudah kita pelajari tadi yang bisa jadi edukasi, tapi juga ini untuk menjaga keberagaman di Sulawesi Utara. Impact dari pelaksanaan ini, balik lagi saya ke Ibu Natalia dulu ya, karena memang tadi masih terkait dengan pelaksanaan. Sampai kan hari Jumat tuh, hari Sabtunya nanti ada pelaksanaan apa lagi? Kalau hari Jumat, saya kembali ya, hari Jumat itu teman-teman peserta akan masuk dalam analisis sosial. Jadi mereka dibagi dalam kelompok dan akan turun ke lapangan. Di sini kami memilih 3 tempat, bagaimana agama di ruang publik, kemudian itu tempatnya di Kampung Arab dan Kampung Cina. Ya. Nah itu kan kekhasan ya. Ya. Kemudian teman-teman yang di grup kedua akan pergi ke masjid yang ada di Tomohon, yang saat ini tentunya sedang viral juga ya. Mereka akan mengkaji dan melakukan analisis di sana, begitu juga di Kampung Jawa Tondano. Dan yang ketiga, kajian terkait dengan ekologi. Karena menurut kami ini penting untuk kami masukkan, bukan hanya terkait relasi tentang agama, tetapi ekologi ini menjadi salah satu isu jembatan yang bisa dimasuki oleh semua agama. Karena ini isu yang dialami, dihadapi oleh semua kalangan, ya, terkait dengan isu-isu global. Jadi ini menjadi penting bagi Sekolah Pluralisme untuk kita lakukan kajian lebih dalam. Kemudian di hari ketiga itu ada Festival Keberagaman. Itu puncak acaranya. Puncak acaranya. Jadi menurut kami sebenarnya ini semuanya menarik ya. Tetapi kenapa ini menjadi puncak acara? Karena dari hasil mereka turun lapangan, disinilah yang akan mereka kelola dan implementasikan lewat kreativitas mereka.
akan mereka tampilkan, entah itu dalam bentuk drama, teatrikal, dalam bentuk lagu, dalam bentuk puisi. Dan kami sudah coba itu di Sekolah Pluralisme yang keempat dan ternyata itu berhasil. Apalagi ini terkait dengan anak muda ya, jadi melihat bahwa mereka itu sangat menyukai hal-hal seperti ini. Iya. Soal pesertanya, ini kan datang dari selain Sulawesi Utara, ada yang datang dari luar daerah. Nah, tantangannya seperti apa dan bagaimana kehadiran peserta hari ini? Sudah adakah yang datang ke Sulut atau dalam perjalanan begitu? Iya, sejauh ini sudah kami follow up dan malam ini kami akan melakukan pertemuan lewat Zoom ya, tentunya untuk membahas hal-hal teknis yang harus diketahui oleh setiap peserta. Dan sejauh ini yang kami dapatkan infonya sudah ada beberapa yang tiba di Kota Manado. GPIBT itu sudah ada di Kota Manado. Kemudian perwakilan dari Gorontalo, Gemibeng, itu mereka sudah ada di Kota Manado juga. Karena pada umumnya kan mayoritasnya yang kami undang ada di Sulawesi Utara, ya, yang ada di Manado. Baik. Nah, tadi ada satu yang menarik yang saya kutip dari Ketua Panitia terkait dengan malam keberagamannya. Ya, itu pelaksanaannya seperti apa kira-kira nanti? Dan apa yang membedakan dengan tahun kemarin kalau dibilang itu baru dicetuskan di tahun 2025 ya, untuk malam apa namanya? Festival Keberagaman ya. Terima kasih. Sebenarnya Festival Keberagaman ini itu memang betul kita mulai di tahun 2025. Di 3 pelaksanaan sebelumnya itu adalah presentasi dari hasil analisa sosial. Tapi kami melihat bahwa kerinduan kami kan sebenarnya sederhana, bagaimana anak-anak muda ini enjoy ketika mereka berjumpa dan menjalani perjumpaan ini. Sebenarnya itu yang kami coba tekankan. Nah, kami melihat ketika presentasi kurang efektif di kalangan anak muda dan hanya menjadi konsumsi peserta. Tahun lalu kami membuka bahwa hasil dari mereka melaksanakan analisa sosial ini bukan hanya bisa dinikmati oleh mereka, tetapi dibuka untuk khalayak umum, sehingga undangannya adalah siapa saja yang mau datang silakan. Nah, cara mengemasnya adalah sesuatu yang sangat youth culture, di mana setiap anak-anak ini akan mempresentasikan hasil mereka dengan gaya anak muda. Misalnya, ada yang mempresentasikan itu dengan gaya musikalisasi puisi. Ada yang mempresentasikan ini lewat short video. Ada yang mempresentasikan ini misalnya lewat tari-tarian. Nah, itulah yang kemudian kami kemas lewat beberapa pertunjukan juga bintang-bintang tamu yang coba kami hadirkan, sehingga bentuknya menjadi konser yang kami namakan adalah Festival Keberagaman. Kami terbuka mengundang siapa saja yang mau ambil bagian untuk bisa terlibat. Ini sangat-sangat menarik. Melihat apa yang terjadi di 2025 sungguh luar biasa. Kami percaya juga di tahun 2026 akan lebih excited dan luar biasa lagi untuk pelaksanaan Festival Keberagaman. Ya, kita berharap demikian ya untuk pelaksanaan Festival Keberagaman di akhir nanti. Karena ini dibuka untuk umum ya, sama seperti tahun kemarin dibuka untuk umum. Iya, tahun kemarin antusiasnya cukup tinggi. Karena kan di kalangan kampus juga ada anak-anak mahasiswa, sehingga kehadirannya di angka 300 sampai 500 orang yang kemudian melihat Festival Keberagaman. Iya, jadi buat yang menyaksikan juga ya, saudara Kompas TV yang menyaksikan nanti pada hari Sabtu ya, tanggal 11 Juli bisa datang ke IAKN Manado di aulanya. Oke, iya. Tapi satu lagi ini soal sinergi seperti apa kira-kira dengan pelaksanaan ini setelah bertahun-tahun dilaksanakan. Kan kemarin juga ada di Sangihe, itu otomatis dengan pemerintah Kabupaten Sangihe. Tapi sejauh ini bagaimana hubungan pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, bahkan sampai di pemerintah pusat? Kira-kira seperti apa? Sejauh ini luar biasa. Kalau untuk pemerintah pusat lewat Kementerian Agama, Institut Agama Kristen Negeri Manado, Ibu Rektor itu luar biasa memberikan dampak lewat kegiatan ini, mensupport secara luar biasa. Kehadiran bahkan banyak hal yang disupport secara total. Pemerintah Kota Manado juga mensupport secara luar biasa. Ada beberapa bagian yang disupport langsung oleh pemerintah Kota Manado lewat Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga memberikan support bagi kami. Tapi yang luar biasa, Kementerian Agama lewat Institut Agama Kristen Negeri betul-betul menjadi institut di mana moderasi beragama itu lahir. Merasakan itu.
Wah, luar biasa. Artinya ini angin segar dan ada support baik dari pemerintah ya. Oke, kalau dari ketua, kira-kira dengan pelaksanaan ini ada yang mau disampaikan di closing statement ini kira-kira, ketua panitia? Iya, harapan saya untuk sekolah pluralisme ini semoga terus berlanjut karena ini menjadi wadah bagi anak-anak muda untuk terus tumbuh ya, supaya bisa menjadi agent of change. Dan harapannya ketika mereka selesai dari sekolah pluralisme ini, mereka memiliki pemikiran yang lebih luas, hati yang lebih terbuka, dan bisa menjadi jembatan-jembatan bagi setiap tembok-tembok yang masih tertutup. Dan pada akhirnya mereka bisa memberikan kontribusi yang nyata, bukan hanya pada tataran konsep dan teori saja, tetapi mereka bisa mengimplementasikan itu dalam kehidupan mereka yang nyata. Iya, oke. Terakhir, Ketua. Mungkin sebagai closing statement kami, apa yang sudah kami kerjakan selama lima generasi itu cukup banyak, dan kami melihat bahwa apa yang dikatakan Bung Karno bahwa Indonesia ini adalah taman sari di mana beraneka bunga itu tumbuh bermekaran, tapi tidak akan terlihat indah ketika tidak ada tangan-tangan yang akan merawat taman ini. Sehingga kita perlu gotong royong bersama-sama, mapalus bersama-sama untuk merawat rumah besar kita Indonesia yang adalah taman sari seperti kata Bung Karno. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Penatua Veki Korto selaku Ketua Pemuda Sinode AM Gereja-Gereja Sulawesi Utara Sulawesi bagian Utara, Sulawesi bagian Tengah, dan Gorontalo untuk waktunya. Terima kasih juga Ketua Panitia. Terima kasih. Selaku dosen juga di Institut Agama Kristen Negeri Manado, Ibu Natalia Lahamendu ya, untuk kehadirannya pagi ini. Sukses untuk acaranya. Terima kasih. Iya. Dan akhir kata saya Davis Pinontoan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas semuanya. Mari kita rawat kebinekaan dan membangun masa depan. Sampai jumpa.